Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ingraini dengan NIM C1C023003 dan yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Wirwi Eka Putra, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akad muhadharabah, jenis akad muhadharabah, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, perlakuan PSAK 105, ilustrasi kasus akad muhadharabah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, sering dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu bentuk kerjasama yang banyak digunakan dalam praktik ekonomi syariah adalah akad mudharabah, yaitu kontrak antara pemilik modal dan pengelola usaha. Akad ini berlandaskan prinsip kepercayaan, keadilan dan bagi hasil, sehingga menjadi alternatif yang adil dibandingkan sistem berbasis bunga. Dalam ekonomi konvensional, praktiknya akad mudharabah memiliki beberapa jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan muharabah muqayyadah, yang dibedakan berdasarkan tingkat kebebasan pengelola dan dalam menjalankan usaha. Yaitu pengertian akad muharabah. Akad muharabah merupakan salah satu bentuk kontrak kerjasama dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Sahibul mal menyediakan seluruh dana atau modal untuk diinvestasikan, sementara muharabah tak bertanggung jawab penuh atas pengelola usaha tanpa menanggung resiko modal. Prinsip ini didasarkan pada bagi hasil, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung sahibul mal, kecuali jika disebabkan kelalaian atau pelanggaran dari mudharib. Yaitu jenis akad muharabah. Yang pertama, muharabah mutlaqah. Muharabah mutlaqah adalah jenis akad muharabah di mana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam akad ini, hasibul mal tidak memberikan batasan tertentu terkait jenis usaha, lokasi usaha, waktu pelaksanaan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, muharabah muqayyadah. Muharabah muqayyadah adalah akad muharabah yang disertai dengan batasan atau syarat tertentu dari pemilik modal kepada pengelola usaha. Dalam jenis ini, hasibul mal menentukan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh mudharib. Selanjutnya yaitu dalam hal kerugian, prinsipnya adalah yang pertama, kerugian finansial ditanggung jawab oleh hasbul mal atau pemilik modal. Yang kedua, muharabah menanggung kerugian dalam bentuk tenaga, waktu dan usaha yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, jika kerugian terjadi karena kelalaian atau kesalahan mudrahib, maka ia wajib bertanggung jawab. Selain itu, dalam pelaksanaan bagi hasil terdapat beberapa prinsip penting yang harus dijaga, yaitu yang pertama, transparansi, yaitu kebutuhan dalam laporan keuangan dan hasil usaha. Yang kedua, keadilan, yaitu pembagian sesuai kesepakatan tanpa kerugian salah satu pihak. Yang ketiga, kejujuran, yaitu tidak adanya manipulasi dalam mengelola usaha. Yang keempat, amanah, yaitu menjalankan tanggung jawab dengan penuh kepercayaan. Selanjutnya itu dasar syariah dan prinsip pembagian hasil usaha. Dasar syariah akad mudharabah. Akad mudharabah memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam, baik dalam sumber dari Al-Quran, hadis maupun ijtihad para ulama. Secara umum, prinsip dasar muharabah berangkat dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi secara halal, adil dan saling menguntungkan. Yang dua, prinsip pembagian hasil usaha.
Prinsip utama dalam akad mudharabah adalah pembagian hasil usaha atau bagi hasil antara sahibul mal dan mudharib. Pembagian ini dilakukan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati bersama di awal akad, bukan berdasarkan jumlah nominal tertentu. Selanjutnya itu perlakuan PSAK 105. Yang pertama pengakuan dan pengukuran. Yang kedua pengakuan keuntungan dan kerugian. Yang ketiga penyajian dalam laporan keuangan. Yang keempat pengungkapan PSAK 105 mengharuskan adanya pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Yang kelima tujuan penerapan PSAK 105. Selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad mudharabah. Seorang investor bertindak sebagai hasbul mal, menyediakan modal sebesar 100 juta kepada seorang pengusaha sebagai mudharib untuk menjalankan usaha perdagangan pakaian. Kedua pihak sepakat menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk mengelola usaha. Dalam pelaksanaannya, pengelola usaha menggunakan dana tersebut untuk membeli barang dagangan dan menjalankan operasional usaha. Setelah satu periode usaha, diperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Di sini dapat disimpulkan, akad mudharabah merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang didasarkan kepada prinsip kerjasama, kepercayaan, dan keadilan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan adanya jenis mudharabah mutlakah dan muqayyadah, sistem ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha sesuai sepakatan kedua pihak, didukung oleh dasar syariah yang kuat serta prinsip bagi hasil yang transparan. Akad ini mampu menghindari praktik riba dan menciptakan keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.